Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak, di sini saya akan mempresentasikan sejarah Khulafaur Rasyidin oleh Ayu dan Adis. Khulafaur Rasyidin, dermawan, sabar, pemberani, sederhana, cerdas. Apa sih Khulafaur Rasyidin itu? Khulafa adalah bentuk jamak dari khalifah yang artinya pengganti atau pemimpin. Sedangkan Ar-Rasyidin adalah bentuk jamak dari Ar-Rasyid yang artinya orang yang selalu mendapatkan petunjuk. Sehingga secara bahasa Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, adapun secara istilah, Khulafaur Rasyidin adalah 4 khalifah pertama yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus Nabi Muhammad setelah beliau wafat. 4 orang ini adalah sahabat Nabi Muhammad, sehingga kepemimpinan mereka merupakan hasil musyawarah dan mufakat umat muslim, bukan hasil dari keturunan. Nah, siapa aja sih khalifah ini tuh, Khulafaur Rasyidin itu? Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki nama lengkap Abdullah bin Abu Quhafah At-Tamimi. Beliau ini lahir di kota Mekah pada tahun 573 Masehi. Nah, beliau ini dikenal sebagai pedagang yang sukses dan memiliki karakter jujur sehingga ia dijuluki sebagai As-Siddiq yang artinya terpercaya. Nah, beliau ini adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan kaum laki-laki, dan beliau ini adalah pendukung setia Nabi Muhammad dari sejak awal dakwahnya Nabi Muhammad. Apa aja sih prestasinya Abu Bakar As-Siddiq ini? Yang pertama, mengatasi masalah sosial atau pemberontakan. Kedua adalah pengumpulan mushaf Al-Quran, dan ketiga adalah perluasan wilayah Islam Irak dan Suriah. Nah, beliau ini menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun, yaitu pada tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Pada saat beliau menjabat terjadi perang Riddah atau perang melawan kemurtadan untuk mengatasi perpecahan yang terjadi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nah, di akhir kepemimpinannya ini, Abu Bakar As-Siddiq ini memperluas daerah kekuasaan dengan cara mengirim tentara keluar. Nah, yang kedua adalah Umar bin Khattab, yaitu khalifah kedua. Nah, beliau ini memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Nah, beliau ini sebelum masuk Islam dikenal sebagai Umar yang tegas. Namun setelah membaca beberapa suci ayat Al-Quran, beliau menjadi Islam yang membawa pengaruh besar terhadap karakter, keberanian, dan kekuatan Islam. Nah, beliau ini memiliki prestasi apa saja sih? Yang pertama, membangun kota Balsor. Kedua, menata sistem Baitul Mal atau Bait al-Mal. Ketiga adalah perluasan wilayah Islam, yaitu Irak dan Suriah, melanjutkan Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang keempat adalah penetapan kalender Islam. Nah, Umar bin Khattab ini menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun, yaitu pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Nah, pada saat itu Islam mengalami kemajuan yang pesat. Pasukan Umar bin Khattab ini mengalahkan Romawi dan Persia serta memperluas kekuasaan hingga Jazirah Arab, Palestina, Suriah, sebagian Persia, dan Mesir. Nah, pada saat itu Umar bin Khattab juga mendirikan ketentaraan, kepolisian, sistem kehakiman, dan pengawasan pasar. Ia juga mencetak uang negara, membangun departemen keuangan, departemen pajak, dan tanah juga. Nah, beliau ini memberikan kemerdekaan beragama kepada umat non-muslim. Nah, selanjutnya adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini adalah khalifah ketiga yang dikenal sebagai pembisnis yang kaya raya dan andal. Namun beliau ini sangat dermawan. Banyak sekali bantuan-bantuan ekonomi yang diberikan oleh Utsman bin Affan kepada umat muslim pada saat awal-awal dakwahnya Utsman bin Affan ini.
Nah, Utsman bin Affan ini juga dijuluki sebagai Zunnurain, yang artinya pemilik dua cahaya karena telah menikahi dua putri Rasulullah. Nah, apa aja sih prestasinya Utsman bin Affan ini? Utsman bin Affan ini yang itu pertama, pembukuan mushaf Al-Quran. Kedua adalah renovasi Masjid Nabawi. Ketiga adalah pembentukan angkatan laut. Keempat adalah membangun gedung pengadilan, dan kelima adalah perluasan wilayah Islam. Nah, beliau ini menjabat sebagai khalifah selama 11 tahun, yaitu pada tahun 644 Masehi sampai 655 Masehi. Nah, pada saat itu umat Islam mengalami era paling makmur, paling sejahtera. Pada saat itu kekuasaan diperluas hingga Tripoli, Armenia, Turkistan, dan Cyprus. Namun pada periode kedua terjadi pemberontakan dan perpecahan karena jabatan-jabatan strategis diberikan Utsman kepada keluarganya dari Bani Umayyah. Sehingga pada tahun 655 Masehi sekitar 1.500 orang datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman bin Affan itu. Nah, selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah khalifah terakhir atau khalifah keempat. Beliau ini memiliki nama asli yaitu Haidar bin Abi Thalib, yang lahir di kota Mekah pada tahun 600 Masehi. Beliau ini adalah sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad setelah beliau menikahi putri Nabi Muhammad, yaitu Fatimah Az-Zahra. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad serta istrinya yaitu Khadijah mengasuh Ali bin Abi Thalib dan mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai anak mereka, sehingga Ali bin Abi Thalib ini sangat dekat dengan Nabi Muhammad dan banyak sekali belajar dengan Nabi Muhammad secara langsung. Prestasi Ali bin Abi Thalib pertama adalah menumpas kaum pemberontakan. Kedua, mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap. Ketiga, membenahi sistem keuangan negara atau Baitul Mal. Dan keempat, memajukan ilmu bahasa. Dan kelima, memajukan bidang pembangunan. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah selama 5 tahun, yaitu pada tahun 655 Masehi sampai 660 Masehi. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib mengatasi pemberontakan dengan cara menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman bin Affan. Ia juga mengambil alih tanah yang dihadiahkan oleh Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan pendapatan kepada negara. Ali bin Abi Thalib juga mengatasi atau menghadapi pemberontakan dari Thalhah, Zubair, dan Aisyah. Karena pada saat itu Ali bin Abi Thalib tidak ingin membalaskan hukuman kepada pembunuh Utsman. Namun karena Thalhah, Zubair, Aisyah ini kekeh, sehingga terjadilah perang Jamal atau perang unta, karena pada saat itu Aisyah menunggang unta. Nah, di akhir kepemimpinannya umat terpecah menjadi 3 golongan, dan Ali bin Abi Thalib wafat oleh salah satunya, sehingga wafatnya Ali bin Abi Thalib menandai akhirnya Khulafaur Rasyidin. Jadi seperti itulah sejarah Khulafaur Rasyidin atau orang yang ditunjuk sebagai pemimpin itu yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah sejarah Khulafaur Rasyidin. Mohon maaf apabila kesalahan kata atau kesalahan informasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.